Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan pasca panen gandum, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Pengolahan Pasca Panen Tanaman Pangan yang dibawakan oleh Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Cindy Anggraini, saya mahasiswi program studi Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala. Gambaran umum gandum. Gandum merupakan komoditas penting untuk mendukung pengembangan diversifikasi pangan. Gandum mempunyai prospek yang sangat besar mengingat luasnya potensial lahan yang dapat ditanami oleh tanaman yang mempunyai kandungan karbohidrat sebesar 70% dan protein sebesar 13%. A. Keunggulan gandum. Keunggulan dari tanaman gandum yaitu biaya pemupukan relatif sedikit, dapat memutuskan siklus hama pada tanaman kentang, pemeliharaan tidak seintensif padi, hama burung tidak ada karena adanya perisai atau duri pada gabah. Kelima itu proses pasca panen lebih mudah. B. Klasifikasi gandum. Bisa kita lihat tanaman gandum dalam sistematika atau taksonomi tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. C. Manfaat gandum. Tanaman gandum ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan ringan, roti, mie, biskuit, puding, es krim, makaroni, dan kue. Bahan pangan ternak seperti gabah, dedak, bungkil. Ketiga yaitu untuk industri dalam pembuatan kerajinan, hiasan, lem, dan pembuatan kertas. Selanjutnya D. Kandungan gizi gandum. Kandungan gizi pada tanaman gandum bisa kita lihat pada tabel berikut. E. Jenis-jenis gandum. Dari bentuk fisiknya, gandum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gandum keras atau hard wheat. Yang kedua itu gandum lunak atau soft wheat. Gandum keras kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan gandum lunak. Keduanya dibedakan dari kandungan proteinnya. Berikut ini merupakan dua jenis tepung yang dapat dihasilkan dari gandum, yaitu yang pertama tepung terigu yang memiliki warna lebih putih. Kedua itu tepung gandum memiliki warna sedikit kecoklatan karena berasal dari pengolahan dari seluruh bagian dari biji gandum. Permasalahan gandum yang pertama itu ada kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu fokus pada produksi dan swasembada beras sehingga tanaman pangan termasuk gandum menjadi terbatas. Yang kedua itu penanganan dan produksi gandum nasional masih sangat rendah. Yang ketiga itu tanaman gandum memerlukan proses fertilisasi. Yang keempat yaitu pengembangan gandum di daerah dingin masih menghadapi beberapa kendala. Yang kelima yaitu teknologi pengolahan gandum yang saat ini di petani masih sangat minim dan sederhana sehingga belum bisa menghasilkan produk yang optimal. Berikut merupakan tahapan kegiatan panen dan pasca panen gandum. Pertama, pemanenan. Kedua, pasca panen. Pasca panen terdiri dari kegiatan perontokan, pembersihan, pengeringan, penggilingan, penyosohan, penyimpanan. 3. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen. 1. Pemanenan. Pemanenan merupakan proses pemotongan batang gandum. Pemanenan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan sabit ataupun mesin pemanen gandum. Gandum dipanen apabila 80% dari rumput telah bermalai, jerami, batang dan daun mengering dan menguning. Jika 20% dari bagian malai telah matang penuh, di mana butir gandum telah cukup keras apabila dibiji tangan. Gandum yang terlalu matang cenderung untuk rebah dan rontok. Gandum yang siap panen apabila tanaman telah berumur lebih kurang 90 hari untuk dataran rendah, berumur lebih kurang 107 hari untuk dataran menengah, dan lebih kurang 112 hari untuk dataran tinggi. Ciri-ciri tanaman gandum siap panen adalah sebagai berikut. 1. Sekam atau lema dan palea yang menutupi biji gandum telah mengering. Jika biji gandum digigit sudah terasa keras, kadar air biji gandum antara 20-30%. Selanjutnya yaitu kegiatan pasca panen gandum. Penanganan pasca panen gandum merupakan kegiatan sejak gandum dipanen sampai dengan menghasilkan produk antara yang siap dipasarkan.
Adapun tujuan dari penanganan pasca panen gandum yaitu untuk menekan tingkat kehilangan hasil karena susut tercecer, rusak, dan sebagainya. Yang kedua itu untuk menghasilkan gandum yang berkualitas sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pangan. Berikut merupakan ruang lingkup penanganan pasca panen gandum, yaitu mencakup yang pertama terdapat perontokan. Nah, perontokan merupakan proses pemisahan gandum dari malainya. Perontokan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan alat perontok dengan tenaga manusia atau pedal thresher ataupun alat perontok dengan tenaga motor atau power thresher. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan merupakan proses pemisahan gandum dari kotoran atau benda asing lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara ditampi, diayak, blower manual, dan alat pembersih dengan tenaga motor atau cleaner. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gandum sampai nilai tertentu hingga siap diolah atau digiling, atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan gandum dapat dilakukan dengan penjemuran ataupun menggunakan mesin pengiring atau dryer. Proses selanjutnya yaitu penggilingan. Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran menjadi bagian yang lebih halus. Penggilingan gandum dapat dilakukan dengan alat penggiling yaitu hammer mill, attrition mill, dan roller mill. Hammer mill yaitu mengecilkan ukuran dengan pukulan gigi penggiling. Attrition mill yaitu mengecilkan ukuran dengan tekanan dan gesekan. Yang ketiga, roller mill yaitu mengecilkan ukuran dengan tekanan dan gesekan. Proses selanjutnya yaitu penyosohan. Itu ada penentuan pemanenan, teknologi penyosohan dengan teknologi existing di tingkat petani, teknologi penyosohan di rice milling unit komersial yang mengadopsi sistem abrasif, hasil penyosohan gandum di rice milling unit komersial, penyempurnaan proses dari abrasif di instalasi. Yang selanjutnya itu uji coba perendaman gandum dengan ozonisasi dan asam askorbat. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan gandum dapat dilakukan dengan sistem curah atau menggunakan kemasan atau wadah seperti kantong plastik dan lain-lain. Biji gandum yang telah dikeringkan hingga kadar air 14% bila hendak disimpan di gudang penyimpanan. Untuk menghindari pengaruh kelembaban, maka tumpukan karung tidak boleh langsung diletakkan di lantai ataupun di dinding. Selanjutnya, standarisasi mutu gandum. Biji gandum yang akan diolah menjadi tepung terigu harus memenuhi pengujian mutu, meliputi yang pertama itu ada uji kotoran, yaitu jumlah benda-benda asing yang terdapat pada biji gandum. Syarat maksimumnya yaitu 0,1 sampai dengan 0,5%. Kedua, uji kadar air butir gandum maksimum 12,5%. 3. Uji kemurnian butir dari campuran tanaman lain minimal 99,6%. 4. Uji bobot dari 1000 butir sekitar 28 hingga 40 gram. 5. Uji keseragaman ukuran dan bentuk biji. 6. Kadar serat 2 sampai dengan 2,7%. 7. Kadar abu yaitu 1,4 sampai dengan 2%. Uji rendemen tepung 85%. Uji kadar protein 6 sampai dengan 20%. Ke-10 yaitu menghasilkan tepung dengan daya hisap terhadap air yaitu 2 sampai dengan 60%. Nah, bisa kita lihat berikut merupakan syarat mutu tepung terigu sebagai bahan makanan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.